Desir. Dia terus melepaskannya, dan setelah mendengar sedikit suara, Lin Nan tahu bahwa dia telah mencapai tingkat Raja Dewa. Menekan kegelisahan batinnya, Lin Nan terus melepaskannya, dan kali ini napasnya menjadi lebih cepat. Karena energi yang melonjak itu benar-benar membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi untungnya, itu masih dalam kisaran yang bisa ditanggungnya. Lagi pula, ia merilisnya sedikit demi sedikit, tidak sekaligus. Ketika dilepaskan sepenuhnya, ekspresi Lin Nan sedikit linglung. Apakah ini penghalang menuju alam Raja Dewa? Mungkin dia belum mencapai alam Raja Dewa, tetapi 3 bulan ini telah memungkinkannya menyentuh penghalang alam Raja Dewa. Ini tentu saja merupakan perubahan yang luar biasa, mengingat ia baru berlatih selama 3 bulan. Wah, bagus sekali. Meskipun kamu belum menembus alam Raja Dewa, peningkatan yang tiba-tiba ini membuktikan bahwa kamu memiliki bakat yang hebat. Oke, aku akan memberimu waktu 7 hari untuk beradaptasi dengan alammu saat ini melalui air dingin. Ekspresi lelaki itu sedikit berubah, lalu dia mengangguk diam-diam dan berkata kepada Lin Nan yang memasang ekspresi bingung di wajahnya. Karena lelaki itu mengerti bahwa meskipun tingkatan Lin Nan sudah membaik saat ini, tetapi bukan hal yang baik jika Lin Nan sendiri tiba-tiba tertekan dan membaik sedemikian rupa. Oleh karena itu, ia harus melalui masa adaptasi sebelum ia dapat mencapai tahap harmonis sepenuhnya. Lin Nan secara alami mengerti saat ini. Dia mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa, karena energi di tubuhnya terlalu gelisah saat ini. Dia menekan dan mengoperasikan. Jika malam hari, orang bisa melihat dengan jelas cahaya biru melayang di tubuh Lin Nan. Pria itu mengangguk sedikit dan melanjutkan langkahnya untuk pergi. Lin Nan berdiri saat ini, pandangannya tertuju pada kolam lagi, dan dia berjalan selangkah demi selangkah. Dia telah bertahan selama 3 bulan, jadi 7 hari adalah hal yang mudah baginya. Selain itu juga merupakan kesempatan baginya untuk meningkatkan wilayah kekuasaannya. Dialah yang paling banyak diuntungkan, jadi dia akan menghargai kesempatan seperti itu. Pria lainnya mengaku sebagai penjaga tempat ini dan anggota klan Naga Hitam. Meski dia merasa sangat misterius, dia tidak merasakan adanya niat buruk dari laki-laki itu, kalau tidak, mereka mungkin tidak akan hidup saat ini. 7 hari kemudian, Lin Nan berendam di air, dengan cahaya biru mekar di tubuhnya. Pada titik ini dapat dikatakan bahwa Lin Nan telah sepenuhnya beradaptasi dengan air di kolam, yang mungkin banyak dipengaruhi oleh energi yang dilepaskannya. Mengenai mengapa cahaya biru terpancar dari tubuhnya, ia berspekulasi bahwa hal itu ada hubungannya dengan air, karena energinya kini berubah menjadi biru. Namun yang membuatnya bernapas lega adalah untungnya rambutnya tidak membiru, kalau tidak, dia pasti akan bersenang-senang. Setengah jam kemudian, Lin Nan membuka matanya. Dapat dikatakan bahwa pupil matanya telah membiru, tetapi tentu saja itu hanya pupilnya. Mungkin terlihat sedikit aneh, tetapi temperamen keseluruhannya dikombinasikan dengan perubahan saat ini memunculkan keanggunan dan pesona yang tak terlukiskan. Dingin, namun rasa dingin seperti itu sebenarnya agak lembut. Dan di balik sikap dingin itu, tersembunyi pula perasaan melankolis yang biasa dirasakan lelaki dewasa. Setelah terintegrasi dengan begitu banyak hal, Lin Nan juga mengembangkan perasaan jahat yang tak terlukiskan terhadap dunia luar. Tertawa, saat Lin Nan merangkak keluar dan merentangkan tangan kanannya, energi gila tiba-tiba melonjak. Oh, ledakan! Dengan teriakan pelan, Lin Nan berguling dan menghantam tanah. Terdengar suara keras lalu terdengar ledakan, dan dia mendarat dengan mantap dengan salto yang indah. Setelah 7 hari, ia telah beradaptasi dengan situasinya saat ini. Terlebih lagi, selama 7 hari ini, dia juga mencoba kekuatan tubuhnya saat ini, dan menemukan bahwa daya tahan tubuhnya terhadap tekanan dan pukulan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Apakah 2 kali lebih tinggi? Mungkin saja, tetapi tingkat ganda ini ditempa olehnya melalui masa-masa dingin yang tak terhitung jumlahnya. Bagus. Pada saat itu, terdengarlah suara merdu. Lin Nan mendongak dan mendapati pria itu telah muncul kembali di depannya, kali ini menatapnya sambil tersenyum. Senior, bisakah Anda membiarkan saya melihat keduanya? Lin Nan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak ingin memikirkannya atau memang tidak ingin memikirkannya. Namun, saat memikirkannya, dia menjadi sangat gelisah. Pupil matanya yang sebiru laut dipenuhi sedikit kegembiraan. Tentu saja, ikutlah denganku. Pria itu mengangguk sedikit, berbalik dan melayang ke satu arah. Setelah melihat ini, Lin Nan segera mengikutinya, dan saat ini, dia menemukan ada koridor di sini. Setelah melewati koridor dan sampai di belakang, dia mendapati dirinya berada di luar. Saat itu, dia mendapati bahwa itu adalah sebuah lembah dengan lingkungan yang sangat indah. Saat menoleh ke belakang, ada sebuah bangunan di belakangnya. Senior, di mana mereka berdua? Lin Nan berkata dengan ragu saat ini. Jangan khawatir, itu ada di depan. Pria itu berkata sambil tersenyum dan terus berjalan maju bersamanya.
Setelah berjalan agak jauh, tubuh Lin Nan tiba-tiba berhenti dan energi di tubuhnya langsung melayang ke atas. Apa yang muncul di depannya saat ini adalah sebuah danau besar, yang penuh dengan bunga teratai dan beberapa tanaman yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Namun setelah terbang di atas danau, ia melihat beberapa binatang roh, salah satunya adalah binatang roh yang diselimuti rambut emas. Hehe, jangan khawatir, itu tidak akan menyakitimu. Setelah berkata demikian, laki-laki itu langsung mengambil alih dan berjalan mendekat. Kalian pergi saja. Setelah sampai di arah itu, lelaki itu tiba-tiba berbicara kepada makhluk roh. Saat suara lelaki itu berakhir, ekspresi beberapa binatang roh jelas memperlihatkan ekspresi penuh hormat, lalu mereka menggeram, berbalik dan pergi. Bukankah mereka berdua? Setelah beberapa binatang roh pergi, pria itu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk langsung ke tengah danau. Setelah mendengar ini, Lin Nan mendongak dan jantungnya tiba-tiba bergetar. Ouyang KR telah menyusut kembali ke ukuran aslinya dan berbaring di atas daun teratai besar. King Yu muncul secara alami dalam wujud aslinya, dengan tubuhnya melingkar di atas. Gelombang energi mengambang di kedua tubuh mereka, sangat jelas, memberi orang perasaan yang tak terlukiskan. Si kecil sekarang sedang tertidur lelap, tetapi setelah dirawat oleh air danau Tianqi, dia akan pulih sedikit demi sedikit. Namun, gadis itu tidak dapat melakukannya, jadi aku menyegelnya untuk sementara. Kalau tidak, dia tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Setelah mendengar ini, Lin Nan mengepalkan tangannya, dan rasa dingin yang ekstrim muncul di mata birunya. Rasa dingin saat ini pasti bisa digambarkan sebagai dingin yang menusuk. Sosok lelaki tua itu terlintas dalam pikirannya. Alam dewa, jika suatu hari ia berhasil mencapai alam dewa, lelaki tua itu akan menjadi target pertamanya. Senior, saya mau tanya, kontrolernya di mana? Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan bingung saat ini. Di wilayah kota kekaisaran. Setelah mendengar ini, lelaki itu tidak dapat menahan senyum dan berkata. Kota kekaisaran. Lin Nan tertegun setelah mendengar ini, dan ekspresi kebingungan luar biasa tiba-tiba muncul di matanya. Bukankah dikatakan bahwa hanya ada satu kota di Laut Fenglei, kota Fenglei? Di manakah kota kekaisaran ini? Yah, tempat itu bukanlah tempat yang dapat diperintah oleh 4 dinasti besar karena mereka tidak cukup kuat untuk menanganinya. Pria itu mengangguk sedikit, lalu berbicara. 4 dinasti besar, apa yang sebenarnya terjadi? Seluruh Laut Angin dan Petir sebenarnya terbagi menjadi 4 dinasti, jadi wilayah kota kekaisaran dianggap berada di dalam dinasti Naga Sejati. Namun, wilayah kota kekaisaran beberapa kali lebih besar daripada wilayah yang sebenarnya dicakup oleh dinasti Naga Sejati. Haha, di sanalah para penguasa sejati merajalela. Di sana Anda dapat melihat apa itu kekuatan kelas 1 dan apa itu kekuatan teratas. Lin Nan tercengang lagi setelah mendengar ini, dan kali ini pria itu terus tertawa. Kekuatan tempurmu masih terlalu lemah, jadi jangan berani-beranilah memasuki area itu sesuka hatimu. Kalau tidak, nyawamu pasti akan melayang di sana. Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya setelah mendengar kata-kata ini, dan pria itu terus berbicara. Melihat ekspresi serius di wajah pria itu, Lin Nan mengangguk dengan berat. Dan sang pengendali berada di suatu tempat bernama Pegunungan Naga Sejati di sebelah barat kota kekaisaran. Binatang roh di sana juga sangat kuat. Binatang roh apapun di kedalaman bukanlah sesuatu yang dapat kau lawan. Pada saat ini, pria itu terus menjelaskan kepada Lin Nan dengan ekspresi serius. Jadi ketika kau sampai di sana, kau harus melepaskan segelnya, sehingga sang pengendali akan mampu merasakan auranya. Baiklah, aku mengerti. Aku akan pergi sekarang. Setelah mendengar ini, Lin Nan mengangguk berat dan berkata, kau tidak perlu khawatir, karena tempatmu sekarang berada di wilayah dinasti Naga Sejati. Jika saatnya tiba, kau hanya perlu pergi ke dinasti Naga Sejati, di sana akan ada binatang roh terbang yang khusus pergi ke wilayah kota kekaisaran. Setelah mendengar ini, pria itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Nan. Dia secara alami memahami perasaannya saat ini, dan tidak dapat menahan senyum dan berkata. Setelah mendengar ini, mata Lin Nan menunjukkan keterkejutan yang besar. Bukankah dia berada di Dit Canyon di kota Fenglei? Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Haha, jangan kaget. Kamu datang ke sini melalui susunan teleportasi, jadi kamu datang langsung ke sini. Pria itu tersenyum dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, meskipun kamu sekarang dianggap berada di level Raja Ilahi, ini belum cukup. Tertawa, pria itu tersenyum, mengangkat tangan kanannya, dan segera menyentuh dahi Lin Nan. Pada saat itu, pikirannya kosong sejenak, tetapi kemudian dia sadar kembali. Ini adalah teknik milik rekan saya, dan ini juga merupakan serangkaian teknik yang ia ciptakan. Sekarang saya akan meneruskannya kepada Anda. Inilah yang pantas didapatkan oleh seorang praktisi yang beruntung bisa datang ke sini.
Pria itu berkata sambil tersenyum saat ini. Saya tidak ingin keterampilan rekan saya hilang. Setelah Lin Nan sadar kembali, dia tertegun sejenak, tetapi saat ini pria itu terus berbicara. Jika Anda dapat tinggal di sini selama beberapa hari lagi, Anda dapat mencoba berlatih teknik ini. Energi spiritual surga dan bumi di sini sangat kaya. Berlatih di sini akan sangat membantu pertumbuhan Anda. Pria itu berkata saat ini, berhenti sejenak dan melanjutkan, hargai itu, aku percaya kamu bisa melakukannya. Aku akan memberimu 1 hari, jika kamu ingin pergi, aku akan mengajakmu keluar besok. Setelah mengatakan ini, pria itu berbalik dan pergi. Keputusan langit dan bumi. Tatapan mata Lin Nan saat ini tertuju pada bagian tengah danau, tetapi napasnya berfluktuasi, dan warna aneh muncul di matanya. Kemudian dia sedikit mengernyit, dan berbicara dengan lembut sementara pikirannya berfluktuasi. Dia menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke arah danau lagi, tetapi duduk bersila lagi dan memejamkan mata. 1 bulan kemudian, di gerbang dinasti Naga Sejati, seorang pria berambut biru berdiri di gerbang. Melihat 2 kata besar pada tanda itu, warna aneh muncul di pupil matanya yang biru. Kemudian, persepsinya merasakan King Yu di sayap pertempuran 5 elemen. Wajah tampannya, yang awalnya sedikit dingin, kini memiliki kelembutan yang tak terlukiskan. King Yu, kita sekarang berada di dinasti Naga Sejati. Aku akan membawamu ke pegunungan Naga Sejati sesegera mungkin. Aku tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi padamu. Sambil bergumam sesuatu, Lin Nan langsung berjalan masuk. Dan pria ini tidak lain adalah Lin Nan. Dia tinggal di lembah itu selama setengah bulan, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk keluar. Sedangkan Ouyang KR, dia tetap tinggal di lembah. Menurut senior, Ouyang KR butuh waktu pemulihan yang lama, jadi sangat cocok baginya untuk tinggal bersamanya. Lin Nan tentu saja tidak keberatan. Lagi pula, menurut apa yang dikatakan senior, setelah Ouyang KR bangun, itu juga akan membawa beberapa manfaat baginya. Saat masuk ke dalam, Lin Nan mengerutkan kening. Suara yang tiba-tiba itu membuatnya merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Namun setelah beradaptasi selama beberapa waktu, saya kini telah beradaptasi sepenuhnya dengannya. Menatap tatapan aneh yang ditujukan padanya dari waktu ke waktu, Lin Nan bersikap acuh tak acuh dan tidak menunjukkan rasa terkejut atau ketidakpuasan apapun. Sepanjang perjalanan, Lin Nan membeli beberapa buah, lalu mencari hotel untuk menginap sementara. Setelah menempuh perjalanan selama setengah bulan, sudah waktunya baginya untuk beristirahat dengan baik. Sambil berbaring di tempat tidur, dia melihat bahwa sayap pertempuran 5 elemen memejamkan matanya, dengan hujan energi samar mengambang di tubuhnya, dan dia merasakan sakit hati yang mendalam di hatinya. Dia mengepalkan tangannya, dan matanya kembali dipenuhi kebencian. Setelah sekian lama, kebencian itu berangsur-angsur menghilang, dan persepsinya kembali tertuju pada King Yu, tetapi menjadi lembut lagi. King Yu, jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja, benar-benar baik-baik saja. Saat berbicara, mata Lin Nan menampakkan ekspresi sangat bingung, dan dia teringat masa lalu. Meski sama-sama berat, tapi kalau dipikir-pikir lagi, rasanya beda banget sama saat ada King Yu di sampingku setiap hari. Setelah terbiasa dengan perasaan itu, tiba-tiba menjadi sangat berbeda lagi, dan sekarang aku tidak terbiasa lagi. He Yun, Ye Honglian, Miao Yi. Lin Nan menarik napas dalam-dalam, dengan getaran yang tak terlukiskan di matanya. Setelah sekian lama, dia memejamkan matanya lagi. Setelah beristirahat sejenak, dia berjalan keluar. Dia datang ke sini di pagi hari dan telah beristirahat sepanjang pagi. Sudah waktunya untuk mencari binatang roh terbang di sore hari. Setelah meninggalkan hotel, ia berjalan menuju kota yang ramai sambil menanyakan arah. Setelah berjalan lebih dari setengah jam, ia tiba di sebuah tempat yang sangat besar. Ada banyak binatang roh terbang tergeletak di sana. Pada saat ini, Lin Nan langsung pergi ke tempat penyewaan binatang roh terbang. Ada antrian yang sangat panjang di sana saat ini, dan butuh waktu lama sebelum giliran Lin Nan tiba. Kamu mau pergi kemana? Itu adalah seorang gadis. Dia bahkan tidak mendongak saat ini. Dia bertanya langsung dengan suara yang agak dingin. Hah, kota kekaisaran. Lin Nan tertegun sejenak, lalu berbicara langsung. Kota kekaisaran. Gadis itu tertegun sejenak, alisnya berkerut, lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Nan. Ketika dia melihat Lin Nan, dia tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya tiba-tiba memerah. Pada saat ini, gadis itu juga memperhatikan pupil mata biru Lin Nan, yang menciptakan dampak visual yang kuat. Baiklah, saya ingin pergi ke kota kekaisaran. Lin Nan mengangguk pelan, lalu melirik gadis itu. Mungkinkah senior itu menipunya? Tidak ada wilayah kota kekaisaran sama sekali. Apakah senior itu berbohong kepadanya? Oke, pada saat ini, suara gadis itu menjadi sangat lembut dan wajahnya memerah, yang cukup imut. Tuan,
binatang roh terbang kita akan berangkat ke kota kekaisaran dalam waktu 7 hari lagi. Anda dapat mendaftar terlebih dahulu dan membayar uang muka. Gadis itu menjelaskan kepada Lin Nan saat ini. Ya, oke. Lin Nan mengangguk langsung. Bolehkah saya bertanya siapa nama Anda, Tuan? Gadis itu bertanya dengan suara rendah. Lin Nan. Lin Nan baru saja mengucapkan nama itu saat ini dan tidak merasa ada yang salah dengan nama itu. Baiklah, depositnya butuh 1000 koin emas. Gadis itu mencatatnya. Pada saat ini, Lin Nan juga mengeluarkan koin emas dari cincin Lingyin dan menyerahkannya kepada gadis itu. Ini diberikan kepadanya oleh Miao Yi. Dalam kata-kata Miao Yi, seorang pria harus membawa sejumlah uang saat bepergian. Baiklah, Tuan Lin, datanglah ke sini dalam 7 hari. Gadis itu mengambilnya, menghitung jumlahnya dan mengangguk pelan, lalu mengeluarkan selembar tanda ungu dan menyerahkannya pada Lin Nan. Setelah mendengar ini, Lin Nan mengambil kartu ungu itu dan menyimpannya. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berbalik dan segera pergi. Pria muda ini sangat tampan. Gadis itu tak kuasa menahan diri untuk menyentuh wajahnya yang mungil dan panas. Pada saat itu, orang berikutnya datang dan berkata, aku ingin pergi ke Green Country. Oh, begitu. Aku akan membayar deposit 100 koin emas dan kita bisa berangkat sore ini. Gadis itu kembali sadar dan ekspresinya kembali normal. Pria yang membayar uang muka itu tertegun sejenak. Perubahan sikap ini terlalu besar. Dia tersenyum tak berdaya dan tidak banyak bicara. Adapun Lin Nan, dia memegang plakat ungu itu dan melihatnya. Ada 2 kata besar kota kekaisaran tertulis di bagian depan dan pola yang sangat indah di bagian belakang, jadi dia menyimpannya. King Yu, masih ada 7 hari lagi. Lin Nan bergumam pelan dalam hatinya saat ini dan terus melihat sekelilingnya. Dalam 7 hari, saya dapat menjelajahi dinasti naga sejati. Memikirkan hal ini, Lin Nan berjalan bolak-balik di dinasti naga sejati sendirian. Tidak ada seorang pun yang menemaninya, dan dia tampak sangat kesepian. Namun, memikirkan keberadaan King Yu memberinya penghiburan besar dan sendewa kehangatan. Dinasti naga sejati sangat besar, seluruh ibu kotanya sangat besar, dan juga sangat ramai. Lelang, tempat pertarungan, medan perang hidup dan mati, semuanya ada di sana. Tempat ini sangat lengkap dan sangat bagus. Berjalan di jalan, dia bisa dengan jelas merasakan aura kuat yang terpancar dari orang-orang yang melewatinya. Sosok-sosok yang melesat di udara dari waktu ke waktu memang lebih kuat dari yang lain, dan yang terlemah berada pada level Raja Dewa. Ada sedikit kebingungan di mata Lin Nan, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan memikirkan sesuatu. Mungkin dia harus pergi ke pelelangan. Dia sudah lama pergi, Miao Yi pasti mengkhawatirkannya. Jika pelelangan di sini juga didukung oleh kota Fenglei, dia bisa meminta orang-orang di pelelangan untuk memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja. Tetapi sekarang sudah mulai malam, jadi saya putuskan untuk pergi dan menontonnya keesokan harinya. Dia langsung kembali ke tempat tinggalnya, makan makanan sederhana, berganti pakaian putih bersih, dan kemudian berbaring di tempat tidur lagi. Kemudian dia duduk bersila lagi, memejamkan mata, dan memasuki kondisi kultivasi saat cahaya biru bermekaran. Keesokan harinya, Lin Nan membuka matanya, meregangkan tubuhnya, lalu berjalan turun dari tempat tidur, menghirup udara segar di luar. Ia merasa sangat bahagia dan nyaman di dalam hatinya. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia bersandar ke jendela sebentar, lalu berjalan keluar, makan sesuatu di lantai pertama, dan kembali ke jalan. Saat itu masih pagi dan pelelangan tidak mungkin dimulai sepagi ini, jadi dia tidak terburu-buru dan terus berjalan-jalan. Baru pada hampir tengah hari dia berjalan menuju tempat pelelangan. Setelah tiba di sana, Lin Nan sebenarnya sedikit khawatir kalau tidak akan ada lelang hari ini. Namun setelah sampai di sana, senyum tanpa sadar mengembang di wajahnya, dan ia mendapati bahwa peruntungannya masih sangat baik. Kebetulan saja pelelangan sedang berlangsung. Halo, saya ingin bertanya, apakah Anda di sini? Setelah tiba di meja pelayanan, Lin Nan menatap langsung ke arah gadis di konter dan bertanya. Halo, Tuan, Presiden kami ada di sini, tetapi dia sedang sibuk sekarang. Bolehkah saya bertanya apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan? Gadis itu tersipu dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Lin Nan lebih lama lagi. Saya juga ingin bertanya, di manakah lelang Anda? Karena gadis itu menundukkan kepalanya, Lin Nan tidak menyadari ekspresinya. Dia ragu-ragu sejenak dan terus bertanya. Tuan, kami tidak tahu tentang ini. Kami hanya staf di sini dan tidak tahu banyak tentang eselon atas. Namun sekarang presiden kami telah digantikan oleh seorang pemuda. Gadis itu tertegun sejenak setelah mendengar ini, dengan sedikit keraguan di matanya, tetapi kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Nan dengan wajah tersipu. Benarkah? Kalau begitu, tolong pesankan ruang lelang untukku. Aku suka suasana yang tenang.
Setelah lelang selesai, bisakah kau membuatkan janji temu untukku dengan presidenmu? Setelah mendengar ini, mata Lin Nan menunjukkan ekspresi aneh, lalu dia berkata. Oke, gadis itu mengangguk pelan dan mulai mengurus formalitas untuk Lin Nan. Setelah selesai, dia menyerahkan kartu kamar kepada Lin Nan. Setelah Lin Nan mendapatkan kartu tersebut, dia langsung menuju kamar di lantai 2. Setelah sampai di sana, dia menemukan kamar yang sesuai dengan kartu tersebut, lalu mendorong pintu dan masuk. Lingkungan di dalam cukup elegan. Setelah menutup pintu, Lin Nan duduk di kursi di dalam dan melihat keluar. Pada saat ini, sudah ada beberapa orang yang duduk di aula lelang, dan jelas bahwa mereka semua sedang menunggu lelang resmi dimulai. Apakah ini pelelangan yang menjadi tanggung jawab Miao Yi? Ada sedikit rasa ingin tahu dan keraguan di mata Lin Nan. Sebenarnya, menurutnya, jika Miao Yi mengadakan lelang di dinasti naga sejati, itu akan membuktikan bahwa kekuatan ayahnya mungkin sangat kuat. Oleh karena itu, dia masih memiliki harapan di hatinya. Jika tidak berhasil, tidak apa-apa. Dia bisa saja mencari cara lain. Setelah hampir setengah jam, aula lelang sudah penuh orang, dan tiba-tiba, seorang wanita yang sama menariknya berjalan mendekat. Wanita itu tersenyum. Dia terlihat cantik dan memiliki tubuh yang bagus, tetapi dia jauh lebih rendah daripada Miao Yi. Perbedaan itu terletak pada temperamennya, lagi pula kecantikan itu ada di mata yang memandang, tidak ada yang salah sama sekali dengan pernyataan ini. Namun, setelah wanita ini berjalan ke panggung lelang, mata semua orang tertuju padanya, yang cukup membuktikan bahwa wanita ini sangat menawan. Lin Nan juga melirik wanita itu saat ini, dan saat itu dia hanya menatapnya dengan pandangan kagum. Wanita itu mengucapkan beberapa patah kata di awal pelelangan, dan pelelangan pun dimulai saat itu. Barang-barang lelang tersebut sebenarnya terbagi dalam beberapa kategori utama, termasuk harta karun alam langka, senjata, teknik bela diri, ramuan, dan beberapa barang khusus. Rutinitasnya sama seperti sebelumnya. Dimulai dengan lelang biasa, diikuti lelang tengah semester, dan kemudian lelang besar-besaran. Meskipun sebagian besar orang menantikan lelang besar, lelang biasa juga menghasilkan harga yang sangat bagus, terutama lelang jangka menengah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan ketika tiba saatnya pelelangan besar, Lin Nan melihat beberapa hal bagus dan meneriakkan harganya beberapa kali, yang dianggap sebagai kenaikan harga sementara, tetapi dengan cepat tenggelam oleh suara-suara penawaran lainnya. Lin Nan tidak peduli, dia hanya berteriak karena bosan. Setelah suatu barang dilelang, seorang gadis datang membawa vas porselen dan menyerahkannya kepada wanita yang menjadi tuan rumah lelang. Barang besar yang dilelang kali ini adalah sebuah pil bermutu tinggi yang disebut pil penghancur penghalang. Efeknya dapat memungkinkan Anda mencapai level yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan efeknya berada di bawah ranah Raja Ilahi. Wanita itu tersenyum saat ini, melirik ke sekeliling hadirin, dan kemudian menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Seperti yang diketahui semua orang, ada banyak ramuan yang dapat meningkatkan alam seseorang, tetapi pil penghancur penghalang ini sangat stabil dan tidak akan berdampak pada kultivasi. Oleh karena itu, harga awal pil ini adalah 100.000 koin emas. Sekarang semua orang dapat menawar. Setiap penawaran tidak boleh kurang dari 10.000 koin emas. Mari kita mulai sekarang. Pada titik ini, senyum wanita itu menjadi lebih menawan, lalu dia melanjutkan. Setelah suara wanita itu mereda, banyak orang mulai menawar. Mata Lin Nan tak dapat menahan diri untuk tidak bergetar saat ini. Di lembah itu, dia membuat kemajuan besar dengan membawa beberapa harta karun langka di sana, tetapi dia gagal menerobos ke alam Raja Dewa untuk waktu yang lama. Jika ada pil seperti itu, saya bisa mencobanya. Ada secercah cahaya di matanya, dan Lin Nan ragu-ragu. Akhirnya, dia memutuskan untuk memotretnya terlebih dahulu, dan memotretnya saat dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Tentu saja saat ini dia juga sedang menunggu dan tidak terburu-buru, karena pelelangan sesungguhnya belum dimulai. 1.200.000 koin emas. Barangkali seseorang tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan langsung berteriak, seketika nilai pil yang semula telah ditingkatkan menjadi 800.000 koin emas. 2 juta. Suara tenang lainnya terdengar. 5 juta. Lin Nan mengangkat alisnya sedikit dan langsung melaporkan sebuah angka. 5,5 juta. 6 juta. 10 juta. Lin Nan tersenyum tenang. 10 juta sudah cukup untuk membeli pil bermutu tinggi. Uang. Apakah dia hilang? Mungkin di masa lalu, tapi setidaknya dia masih memiliki banyak sekarang, dan tidak banyak gunanya menyimpannya, jadi lebih baik menukarnya dengan sesuatu yang berguna baginya. 11 juta. Pada saat ini seorang pria lain berbicara. 15 juta. Suara Lin Nan terdengar cukup santai, dan orang tidak dapat mengetahui apapun darinya. Saat ini, banyak orang yang sedikit terkejut. Mereka bisa tahu bahwa suara itu masih cukup muda dan seharusnya tidak terlalu tua.
Fakta bahwa Lin Nan mampu membayar sejumlah besar uang juga membuktikan bahwa latar belakang keluarganya sangat mengesankan. Kali ini, setelah Lin Nan selesai berbicara, tidak ada seorang pun yang berbicara. Dengan jumlah yang begitu besar, mereka tidak berani menawar dengan mudah. Jika Lin Nan tiba-tiba menarik diri setelah mereka menawar, itu berarti mereka harus membeli pil itu dengan harga yang sangat tinggi. Pada saat ini, wanita di meja lelang itu tersenyum. Meskipun pil pemecah penghalang kelas atas itu sangat langka dan berharga, harga 15 juta jauh melampaui harapannya. Tidak seorang pun menjawab ketiga panggilan tersebut, jadi wanita itu langsung membacakan nomor kamar Lin Nan dan mengumumkan bahwa pelelangan berhasil. Kemudian pelelangan berikutnya dimulai. Lelang itu untuk senjata, tetapi Lin Nan sudah kehilangan minat saat ini, jadi dia berhenti menawar. Seiring berjalannya waktu, lelang terakhir pun berakhir. Saat ini, Lin Nan tidak terburu-buru dan hanya duduk diam di sana. Karena dia telah mengikuti Miao Yi selama beberapa waktu, dia tentu tahu bahwa akan ada masa sibuk setelah pelelangan. Setelah masa sibuk ini, semuanya akan jauh lebih mudah. Setelah 1 jam, ketika Lin Nan hendak keluar untuk melihat-lihat, pintu terbuka dan seorang pria muda masuk sambil membawa botol porselen di tangannya. Setelah melihat pria itu, Lin Nan tertegun sejenak, dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Apakah ini suatu kebetulan? Karena pria ini adalah salah satu pria yang berpartisipasi dalam kompetisi di kota Fenglei, dan pria itu juga merupakan kapten tim Akademi Fei Tian saat itu. Sekarang aku adalah presiden tempat ini. Apa yang ingin dibicarakan saudara ini denganku? Setelah lelaki itu masuk, dia bicara langsung, dan sambil bicara, lelaki itu pun berjalan mendekat. Dia duduk berhadapan dengan Lin Nan tanpa ragu-ragu, lalu meletakkan botol porselen di atas meja dan berkata, juga, ini adalah pil penghancur penghalang yang kamu lelang. Hai, saudara, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Karena Lin Nan sudah banyak berubah saat ini, dia tiba-tiba tidak mengenalinya. Ya, tentu saja, di kota Fenglei, saya mewakili perguruan tinggi Xianglong. Lin Nan mengangguk pelan, mata birunya bagaikan laut bersinar cemerlang. Itu kamu. Lelaki itu jelas tertegun sejenak, lalu ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya, lalu dia berkata. Senyum muncul di wajah Lin Nan saat ini, tetapi dia masih sedikit kecewa di dalam hatinya. Tampaknya pelelangan ini tidak dikelola oleh Miao Yi. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Pria itu bertanya dengan tidak percaya. Sesuatu telah terjadi. Lin Nan menghela napas lega, tersenyum acuh tak acuh, dan berkata dengan samar. Haha, saudaraku, ada apa denganmu yang memintaku datang ke sini? Setelah mendengar ini, wajah kaku pria itu juga menunjukkan senyuman dan bertanya. Dulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Lin Nan mengucapkan kata-kata itu tanpa daya, lalu menatap mata pria itu yang tampak bingung, dia langsung menyatakan tujuannya. Kau akan pergi ke kota kekaisaran. Pria itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut dan langsung bertanya. Lin Nan menatap mata pria itu yang terkejut dan mengangguk. Tempat itu bukan tempat yang bagus untuk dimasuki secara paksa. Pria itu ragu sejenak, lalu berbicara dengan tatapan serius. Tetapi aku harus pergi. Lin Nan menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh tekad. Baiklah. Pria itu tentu saja melihat tekad dalam ekspresi Lin Nan, dan akhirnya mengangguk dan berkata, Anda ingin mengirim pesan kepada Nona Miao Yi, kan? Saya dapat membantu Anda. Terima kasih, kalau begitu. Lin Nan mengira dia harus melakukan satu perjalanan lagi, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan pria itu, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan terkejut. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kenalan. Ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Feng Ling Tian. Mendengar itu, lelaki itu tak kuasa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, lalu mengulurkan tangannya dan berkata. Lin Nan. Setelah melihat ini, Lin Nan juga mengulurkan tangan dan dengan lembut menjabat tangan pria itu. Wajah pria itu penuh dengan senyuman saat ini, yang sedikit berbeda dari ketika dia pertama kali berpartisipasi dalam kompetisi di Tianxia College. Aku tidak menyangka ini akan menjadi suatu kebetulan. Apakah kamu punya waktu malam ini? Mari kita duduk bersama. Feng Ling Tian tidak dapat menahan diri untuk berkata saat ini. Tentu saja, setelah mendengar ini, Lin Nan menganggukkan kepalanya. Dia tidak melakukan apapun dalam 7 hari, jadi dia mungkin hanya berlatih. Yah, aku tidak menyangka kau akan berubah begitu banyak. Ini berisi pil penghancur penghalang, minumlah. Feng Ling mengangguk pelan kali ini, lalu menatap Lin Nan lagi, jelas-jelas merasa kagum dengan perubahan Lin Nan saat ini, lalu tak dapat menahan diri untuk berkata, setelah itu Feng Ling menyerahkan botol porselen di tangannya kepada Lin Nan. Saya pikir kamu akan segera berhasil. Feng Ling tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Nah, ini koin emas. Lin Nan mengangguk pelan,
dan setelah menerima pil penghancur penghalang, dia membalik tangan kanannya, sebuah kartu koin emas muncul di tangannya, dan dengan cepat dia serahkan pada Feng Lingtian. Haha, anggap saja pil penghancur penghalang ini sebagai hadiah dariku untukmu. Feng Ling mengatakan sesuatu dengan sangat murah hati saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda juga berbisnis seperti biasa. Saya juga membeli barang-barang itu melalui saluran lelang biasa, tetapi semuanya tercatat. Anda baru saja menjadi presiden lelang di sini, Anda tidak ingin mengundurkan diri begitu cepat, bukan? Lagi pula, saya tidak kekurangan uang, dan barang-barang ini hanyalah milik saya. Setelah mendengar ini, Lin Nan tidak bisa menahan senyum masam, dan segera menjelaskan kepada Feng Lingtian. Kakak, tunggu di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Setelah mendengar ini, wajah Feng Lingtian tiba-tiba menunjukkan ekspresi sangat malu, lalu dia mengangguk sedikit, mengambilnya, melihat nilai nominal kartu koin emas itu, lalu segera berdiri dan berkata. Ya, tentu saja. Saat Lin Nan mengangguk, Feng Lingtian langsung berjalan keluar. Kemudian dia melihat botol porselen di tangannya, dan secercah cahaya muncul di matanya. Tahan 2 hari lagi. Kalau kamu benar-benar tidak sanggup menahannya lagi, minumlah pil ini. Sebenarnya yang ada di pikirannya saat itu adalah jika dia bisa mengandalkan usahanya sendiri untuk memperbaiki dirinya, dia mungkin akan menjadi lebih stabil. Saya kebetulan bertemu dengan seorang saudara dari tim kami dan mengobrol dengannya sebentar. Hehe, sekarang dia akan mencari 3 orang lainnya. Ayo kita ke restoran dan pesan kamar dulu. Setelah beberapa saat, Feng Ling kembali, menyerahkan kartu koin emas kepada Lin Nan, lalu berkata sambil tersenyum. Setelah Lin Nan mengangguk sedikit, dia mengikuti Feng Ling dan berjalan keluar. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan, Feng Ling mengobrol dengan Lin Nan, dan mereka berhenti di sebuah restoran. Restoran ini milik keluarga kami. Lingkungannya sangat bagus. Mari kita menginap di sini. Feng Ling berkata demikian saat ini, lalu berjalan masuk bersama Lin Nan. Setelah masuk ke dalam, bos dan asisten toko di sana semuanya menyapa Feng Lingtian. Setelah tiba di ruang pribadi, Feng Ling meminta pelayan untuk menyiapkan hidangan, kemudian arak pun dihidangkan, yang jumlahnya cukup banyak. Kakak, apakah kamu benar-benar berencana pergi ke kota kekaisaran? Feng Ling menatap Lin Nan dengan serius dan berkata. Baiklah, saya harus pergi. Lin Nan menarik napas dalam-dalam dan teringat pada King Yu yang sedang koma. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada King Yu. Meskipun kota kekaisaran berada dalam wilayah dinasti Naga Sejati, kota itu bukan milik dinasti Naga Sejati. Kota itu dianggap sebagai cabang yang terpisah. Bagaimana aku harus mengatakannya? Ada banyak pasukan yang tersebar di sana, dan pasukan kelas 1 dan teratas juga terkonsentrasi di sana. Selain itu, karena kota kekaisaran sangat besar, kota itu juga terbagi menjadi banyak wilayah kecil. Jika kau benar-benar berencana untuk pergi ke sana, berhati-hatilah. Setelah mendengar ini, Feng Lingtian ragu sejenak, lalu menjelaskan kepada Lin Nan dengan serius. Baiklah, aku akan berhati-hati. Lin Nan mengangguk. Feng Ling tidak lagi membicarakan topik ini, tetapi langsung mengalihkan topik ke tempat lain dan mulai mengobrol. Setelah beberapa saat, hidangan pun mulai disajikan. Saat meja sudah penuh dengan hidangan, keempat orang lainnya belum juga datang. Pada saat ini, Feng Lingtian menuangkan anggur dan berdenting gelas dengan Lin Nan terlebih dahulu. Tidak lama setelah mereka minum anggur, terdengar ketukan di pintu. Setelah melihat ini, Feng Lingtian berdiri dan membuka pintu. Pada saat ini, 4 orang masuk. Lin Nan mendongak saat ini dan melihat 5 orang yang mewakili Akademi Fei Tian untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kakak beradik kembar itu juga ada di antara mereka. Mereka berdua masih mengenakan pakaian yang persis sama, dengan gaya rambut dan hiasan kepala yang sama, dan mereka berdua sangat cantik, jadi dampaknya sangat besar. Ketika Lin Nan melihat mereka berdua, ada sesuatu yang sedikit tidak wajar dalam ekspresinya. Lagi pula, apa yang dia lakukan saat itu? Meskipun dia memiliki hati nurani yang bersih, apa pendapat orang lain? Apa pendapat saudara kembar itu? Jadi dia tidak jelas di dalam. Ketika kedua saudari kembar itu melihat Lin Nan, wajah mereka langsung memerah, dan mereka tampak sangat malu. Kemudian dia duduk di samping Lin Nan, sesekali menatap Lin Nan secara diam-diam. Kali ini, wajah mungilnya menjadi semakin merah. Namaku Zhou Yang, kamu telah melihatku, saudaraku. Dua pria lainnya duduk dengan santai, lalu menimpali Lin Nan pada saat yang sama dan berbicara. Nama saya Mu Xiaofei. Seorang laki-laki lain juga memberikan perkenalannya, dan keadaannya saat ini jelas sangat berbeda dari sebelumnya. Lin Nan mengatakan sesuatu dengan sopan. Haha, biar aku perkenalkan mereka padamu. Pada saat ini, Feng Lingtian melanjutkan, mereka adalah putri dari dinasti naga sejati kita.
Yang ini adalah Dongfang Mingyue. Ini Dongfang Mingyu. Feng Lingtian menunjuk gadis di sebelah kanan Lin Nan. Halo, putri-putri. Namaku Lin Nan. Setelah mendengar ini, mata biru Lin Nan menunjukkan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa mereka berdua sebenarnya adalah putri dari dinasti naga sejati. Dia mengangguk dan berkata, keduanya berbicara bersamaan, dan suara mereka sangat lembut. Meskipun hanya satu kata yang diucapkan, Lin Nan dapat mendengar kelincahan dan keceriaan dalam suara mereka, yang cukup menyenangkan untuk didengar. Baiklah, mari kita minum. Feng Lingtian berkata demikian saat itu dan mulai menuangkan anggur. Setiap orang memiliki mangkuk besar, tentu saja saudara kembar itu hanya memiliki mangkuk kecil. Saudaraku, sejujurnya, aku tidak mengagumi banyak orang sebelumnya. Sekarang, kau adalah salah satunya. Semua serangan gabungan kita telah dipatahkan olehmu. Kita tidak mendapatkan tempat pertama, tetapi kita bersedia menerimanya. Pada saat ini, Zhou yang mengambil mangkuk anggur dan menatap Lin Nan dan berkata. Setelah mendengar ini, Lin Nan mengangguk pelan, mengambil mangkuk anggur dan mengetukkannya pada Zhou Yang, lalu meminum semuanya dalam satu tegukan, dengan keanggunan yang tak terlukiskan. Kelima orang ini semuanya cukup baik, dan dalam hal karakter dan kepribadian, mereka adalah tipe orang yang layak untuk dijadikan teman. Haha, saudaraku, aku juga mengagumimu. Pada saat ini, Mu Xiaofei juga mengatakan sesuatu, dan minum semangkuk dengan Lin Nan. Pada saat ini, Mu Xiaofei tidak dapat menahan diri untuk bertanya kakak, mengapa kamu seperti ini sekarang? Lin Nan juga mengerti bahwa itu adalah perubahan warna rambut dan warna pupilnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung dan dia berhenti. Tidak banyak yang bisa dikatakan di sini pada saat ini, jadi saya hanya akan memberikan cerita singkat tentang apa yang terjadi. Ketika berbicara tentang King Yu, tentu saja kami hanya mengatakan bahwa dia terluka. Ketika Lin Nan tengah bercerita, ketiga pria itu memperlihatkan ekspresi terkejut di mata mereka, dan wajah cantik kedua gadis itu juga langsung memperlihatkan sedikit ekspresi terkejut. Kakak, kamu sungguh hebat. Feng Ling berkata demikian saat ini, kekagumannya terungkap sepenuhnya, lalu dia mengambil mangkuk anggur dan bersulang dengan Lin Nan. Jadi, kali ini kau pergi ke kota kekaisaran untuknya. Lin Nan mengangguk sedikit, ekspresinya sekali lagi dipenuhi dengan kelembutan yang luar biasa. Setelah 1 jam, banyak anggur telah diminum, dan Lin Nan juga merasa sedikit lemah. Kondisi 3 orang lainnya tidak jauh lebih baik darinya, mungkin hanya saudara kembarnya yang lebih baik. Meskipun mereka berdua minum, mereka tidak minum banyak. Dapat dikatakan bahwa kedua saudara kembar itu sama-sama tertutup, pemalu, dan tidak pandai berbicara. Setelah memulai percakapan, saudara kembar itu mengucapkan beberapa patah kata, dan akhirnya kedua gadis itu memanggil Lin Nan kakak Lin secara bersamaan. Lin Nan tidak menolak, karena dapat dilihat bahwa mereka berdua tampak cukup murni, dan memberi orang perasaan bahwa dia tidak ingin melebih-lebihkannya pada mereka, seolah-olah dia selalu takut mengotori mereka. Setelah minum sedikit lagi, beberapa orang terhuyung-huyung keluar. Lin Nan berjalan sangat lambat, berusaha keras menenangkan tubuhnya. Saat menuruni tangga, kedua saudari kembar itu saling berpandangan, dan hampir pada saat yang bersamaan datang ke kedua sisi Lin Nan dan mendukungnya. Lin Nan merasa pusing saat itu dan tidak peduli. Putri, ini tidak adil. Kenapa kalian berdua hanya mendukung kakak Lin? Bagaimana dengan kami? Haha, mungkinkah kalian berdua telah jatuh cinta pada kakak Lin? Setelah keluar dari restoran, Zhou yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap saudara kembar itu dan menggoda mereka. Setelah mendengar ini, mereka berdua menutup wajah mereka hampir bersamaan, menundukkan kepala mereka dengan malu-malu, dan wajah mereka menjadi sangat merah. Meskipun mereka malu-malu, mereka mengungkapkan perasaan lain yang tak terlukiskan. Singkatnya, mereka adalah dua gadis yang sangat menarik. Haha, ayo kita semua kembali. Aku juga akan kembali lebih awal. Pada saat ini, Lin Nan berbicara. Baiklah, kau baik-baik saja. Kau ingin aku mengantarmu? Zhou yang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Oke, melihat ekspresi sedikit khawatir di wajah beberapa orang, Lin Nan mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan berjalan menuju hotel tempat mereka menginap. Namun setelah melangkah 2 kali, dia berhenti, mengerutkan kening sedikit, dan kelima elemen energi sejati dalam tubuhnya mulai bergerak. Pada titik ini, alkoholnya jelas mulai berefek. Dia mendesah diam-diam, ekspresinya sedikit linglung. Pada saat ini, dia merasakan 2 tangan kecil menopangnya. Mereka adalah Dongfang Mingyue dan Dongfang Mingyu. Pada saat ini, wajah mereka memerah. Saudara Lin, biarkan kami membantumu kembali. Keduanya berbicara bersamaan, suara mereka merdu bagaikan suara burung murai. Setelah mendengar ini, Lin Nan tertegun sejenak, sedikit ragu, dan merasa sedikit malu di dalam hati. Terima kasih.
Kedua gadis itu tampak polos dan berinisiatif untuk menolongnya. Dia tidak merasa ingin menolak dan akhirnya mengangguk sedikit. Kedua gadis itu mengangguk bersamaan. Melihat punggung ketiga orang yang pergi, Feng Lingtian, Zhou Yang dan Mu Xiaofei tertawa bersamaan. Mungkin kedua putri kita benar-benar jatuh cinta pada saudara Lin. Pada saat ini Zhou Yang tidak dapat menahan diri untuk mengatakannya dengan lantang. Karena kedua gadis itu sangat sederhana dan terus terang, mereka tidak tahu bagaimana cara menahan emosinya, jadi mereka sering menunjukkannya dalam tindakan mereka. Mereka juga melihat beberapa petunjuk dari inisiatif ini. Kekuatan saudara Lin memang luar biasa, dan temperamennya juga bagus. Mu Xiaofei juga mengangguk sedikit dan berkomentar ringan. Ling Tian, bukankah kau menganggap kedua putri itu sebagai saudara perempuanmu? Bagaimana menurutmu sebagai kakak tertua mereka? Kakak Lin memang baik, aku tidak keberatan. Feng Lingtian berkata demikian sambil tersenyum, dan mereka bertiga tidak lagi memikirkannya. Mereka saling mendukung dan berjalan ke arah lain. Ngomong-ngomong, mereka berdua akan pulang sendiri. Apa mereka tidak takut pulang? Saat mereka bertiga berjalan kembali, mereka masih bergumam dan mengobrol. Bukankah itu saudara Lin? Mu Xiaofei melanjutkan. Ya, aku hampir lupa. Zhou yang mengangguk pelan dan tidak berkata apa-apa lagi, tetapi dia selalu merasa seolah-olah telah mengabaikan sesuatu. Namun kepalanya pusing sekarang, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Keesokan harinya, dalam keadaan linglung, Lin Nan menoleh dan tiba-tiba merasakan ilusi yang sangat lembut. Alisnya sedikit mengernyit, raut wajah ragu tampak di wajahnya, lalu dia membuka matanya. Pada saat itu, ia mendapati sesosok wajah mungil nan cantik jelita sedang tertidur lelap di dekatnya dengan mata terpejam. Brengsek, apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, gadis itu sepertinya merasakan sesuatu dan menjilat bibirnya dengan lidahnya. Perasaan sesaat itu membuat Lin Nan menegang sejenak. Kepala yang semula agak pusing, tiba-tiba menjadi jernih. Pada saat itu, dia merasakan gerakan tiba-tiba pada lengannya. Ketika dia berbalik, dia mendapati seorang gadis lain dan seekor anak kucing meringkuk dalam pelukannya. Tercengang, detak jantung Lin Nan sedikit bertambah cepat, lalu dia segera duduk dan menoleh lagi. Dia tertegun. Ia melihat kedua saudara kembar itu berbaring di kedua sisinya. Itu bukan masalah besar. Yang terpenting adalah kedua gadis itu hanya mengenakan pakaian yang sangat sederhana, mungkin hanya sepotong kain sederhana di atasnya. Terlebih lagi, kedua orang itu mengenakan pakaian yang sama persis, dan menatapnya dengan tatapan mengantuk dan bingung, dengan wajah yang sedikit memerah. Keterkejutannya benar-benar luar biasa. Dengan baik, Lin Nan tidak dapat menahan rasa paniknya saat ini. Dia dengan cepat menyentuh pakaiannya dan menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan pakaiannya. Dengan kata lain, tidak terjadi apa-apa tadi malam. Pada saat ini dia juga menarik napas dalam-dalam. Jika sesuatu benar-benar terjadi, itu akan menjadi dosa besar. Mengapa kalian berdua beristirahat di sini juga? Sambil mengangkat selimut, Lin Nan segera menutupi mereka berdua dengan selimut itu, lalu berkata dengan wajah memerah. Kami tidak berani kembali pada malam hari, jadi kami beristirahat di sini. Keduanya mengedipkan mata dan tampak sedikit lebih sadar, dan berbicara pada saat yang sama. Dengan baik, Lin Nan tertegun sejenak. Mabuk dapat membahayakan orang lain. Mabuk dapat membahayakan orang lain. Mabuk memang dapat membahayakan orang lain. Lalu, apa kau tidak tahu kalau pria dan wanita tidak boleh berhubungan intim? Maksudku, gadis tidak bisa tidur dengan pria dengan mudah, kecuali mereka menyukai pria itu, apa kau tidak tahu itu? Sambil tersenyum kecut, Lin Nan menatap mereka berdua dan berkata dengan serius. Keduanya saling menatap, wajah mereka kembali memerah, dan mereka tampak sangat malu. Pada saat yang sama, mereka mengambil selimut dan menutupi wajah mereka dengannya. Pada akhirnya, dia diam-diam membuka matanya dan menatap Lin Nan. Lin Nan tertegun saat ini dan tidak tahu harus berkata apa. Kedua gadis ini benar-benar naif. Dia tersenyum tak berdaya, lalu cepat-cepat turun dari. Dia memutuskan untuk tidak minum terlalu banyak di masa mendatang. Putri, sebaiknya kau mengenakan pakaianmu terlebih dahulu. Lin Nan berbalik saat ini, tetapi suara itu keluar. Itu dimulai dengan serangan dada yang tidak disengaja dan kemudian pelukan yang dipaksakan. Sekarang, mereka tidur berpelukan sambil mabuk. Apa ini? Bagaimana kalau lain kali? Sama sekali tidak akan ada waktu berikutnya. Saat ini, Lin Nan merasa tidak tahu harus berbuat apa. Singkatnya, wajahnya penuh dengan rasa malu yang luar biasa dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Kedua gadis itu keluar dengan tenang saat ini, melihat ke arah Lin Nan pada saat yang sama, dan mengenakan pakaian mereka dengan sangat patuh. Setelah mereka berpakaian, mereka duduk di tempat tidur dan menatap Lin Nan secara bersamaan. Kalian berdua baik-baik saja.
Ketika Lin Nan tidak mendengar suara apapun, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan bingung. Lin Nan menghela napas, lalu menoleh, dan mendapati dua orang berterbuka kaki, berpose di samping tempat tidur, dua pasang mata tengah menatapnya, dan saat ini, sorot mata mereka penuh dengan rasa malu. Pakai sepatumu. Aku akan mengantarmu turun untuk makan sesuatu lalu mengantarmu kembali. Lin Nan tiba-tiba berkata dengan canggung. Setelah mendengar ini, keduanya saling memandang, mengangguk sedikit, mengenakan sepatu, dan berdiri di kedua sisi Lin Nan. Ayo pergi. Lin Nan terbatuk kering, masih tampak sedikit malu, dan mengajak mereka berdua makan di lantai pertama. Di mana kamu tinggal? Aku akan mengantarmu kembali. Setelah makan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat mereka berdua dan bertanya. Kami berada di Akademi Penerbangan. Keduanya berbicara langsung. Benar-benar, Lin Nan tahu bahwa dia telah mengajukan pertanyaan yang sangat bodoh. Karena orang itu berpartisipasi dalam kompetisi atas nama Feitian College, tidak perlu dikatakan lagi bahwa dia adalah seorang mahasiswa. Dia langsung mengangguk dan berjalan keluar bersama mereka berdua. Setelah mereka keluar, kedua gadis itu memeluk lengan Lin Nan, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Tubuh Lin Nan jelas menegang lagi saat ini. Dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas dalam hati, apa yang bisa dia katakan. Biarkan dua gadis tidak dapat melakukan ini. Namun bagi kedua gadis bodoh ini, apakah ini akan menyebabkan sedikit kerusakan pada kepribadian mereka yang sudah tertutup dan pemalu? Mungkin mereka berdua tidak terlalu memikirkannya. Setelah bertanya, dia menuntun kedua orang itu ke arah akademi. Karena dia tidak melihat di mana Akademi Feitian berada, kedua gadis itu juga menunjukkan jalan kepadanya. Sambil berjalan di tengah jalan yang ramai, kedua gadis itu saling memandang, satu ke kiri dan satu ke kanan, mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Setengah jam kemudian, Lin Nan tiba di lokasi paling utara dinasti naga sejati sesuai lokasi yang ditunjuk oleh kedua gadis itu. Pada saat ini, sebuah akademi besar muncul di depan Lin Nan. Pada saat ini, Lin Nan mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa tempat itu juga dekat dengan alam, dan mencakup area yang luas. Pada saat ini, dia juga dapat melihat beberapa siswa dari akademi datang dan pergi. Nak, kamu yang mana? Setelah membawa kedua gadis itu ke pintu masuk kampus, Lin Nan tidak masuk. Dia menatap kedua gadis itu dan hendak berbicara, tetapi sebuah suara dingin terdengar. Saat suara itu terdengar, Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongak dan mendapati tiga pria berdiri tidak jauh darinya. Pria yang memimpin jalan menatapnya dengan cemberut. Apa yang telah kau lakukan pada kedua putri kita? Ketika pemeran utama mengatakan hal ini, kemarahan tampak di wajahnya, dan tentu saja ada ketidakpercayaan di matanya saat dia melihat kedua gadis yang memeluk Lin Nan di sebelah kiri dan kanan. Saya tidak melakukan apapun. Lin Nan tertegun sejenak, lalu ekspresinya kembali menunjukkan rasa malu. Dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia berbicara langsung. Berhenti kentut. Pria itu mengucapkan hal ini dengan marah saat ini. Faktanya, Lin Nan tidak tahu bahwa Dongfang Mingyue dan Dongfang Mingyu juga merupakan dua wanita cantik di akademi dan sangat populer. Namun kedua bunga ini bukanlah sesuatu yang bisa dipetik oleh orang biasa. Saat ini, laki-laki inilah yang menjadi pendukung mereka berdua, dan dia amat mendukung serta menyayangi mereka. Jadi ketika dia melihat kedua putri itu berjalan kembali sambil memegang lengan seorang pria asing, dia tentu saja sangat marah, jadi dia bergegas maju. Jadi, apa yang kamu inginkan? Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah mendengar ini. Bagaimana menurutmu? Pandangan lelaki itu tertuju pada kedua gadis itu dan berkata, Putri, cepatlah ke sini. Jangan tertipu oleh lelaki ini. Dongfang Mingyue dan Dongfang Mingyu mengerutkan kening bersamaan setelah mendengar ini, dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan masih memegang lengan Lin Nan. Baiklah, kalian masuk saja. Sepertinya aku tidak diterima di sini. Ngomong-ngomong, terima kasih untuk kalian berdua tadi malam. Pada saat ini, Lin Nan mendongak menatap pria yang cemas itu, lalu menatap tanpa daya pada dua orang di sampingnya. Baiklah, selamat tinggal, Saudara Lin. Tatapan mata kedua gadis itu tertuju pada Lin Nan pada saat yang sama, dan wajah mereka kembali sedikit merona. Dia mengangguk, tetapi saat ini, dia juga melepaskan lengan salinan dan melambai padanya pada saat yang sama. Baiklah, aku akan kembali dulu. Kalian juga harus kembali lebih awal. Pada saat ini, Lin Nan mengatakan sesuatu sambil tersenyum dan melambai kepada mereka berdua. Di sisi lain, lelaki itu menjadi semakin marah ketika melihat ketiga orang seperti itu. Tertawa, ketika Lin Nan berbalik dan pergi, pria itu membalikkan tangan kanannya dan mengeluarkan senjata. Dengan fluktuasi energi, pria itu dengan cepat berguling ke arah Lin Nan.
Sebenarnya yang ada di pikirannya sekarang sangat sederhana, yaitu memberi pelajaran pada Lin Nan agar dia tidak mengganggu mereka lagi di kemudian hari. Namun, ketika berada setengah langkah dari Lin Nan, sosok yang berlari maju itu tiba-tiba berhenti. Karena pedang yang memancarkan cahaya biru dikalungkan pada lehernya, membawa rasa dingin yang teramat sangat. Kamu bukan tandinganku. Jangan menyerang lagi, atau lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Mata biru sedalam laut itu menatap dingin ke arah pria itu saat ini, dan saat ini Lin Nan memang berbicara dan berkata langsung. Setelah mengatakan itu, Lin Nan mengabaikan pria itu, menarik kembali pedang patahnya, dan berjalan langsung menuju pusat kota dinasti naga sejati. Pada saat ini, tubuh lelaki itu masih berdiri di sana agak kaku, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Namun kemudian ekspresi muram dan marah tampak di wajahnya. Wang Shao, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, dua pria lainnya dengan cepat datang dan bertanya dengan khawatir. Bagus. Pria itu menggelengkan kepalanya, lalu menatap kedua putri itu dan mendapati mereka tengah memandang dengan malu-malu ke arah tempat Lin Nan pergi. Pria itu mengepalkan tangannya, dan matanya menunjukkan ekspresi yang sangat terobsesi. Setelah tiba di pusat kota, Lin Nan berjalan-jalan di sekitar jalan dan pulang lebih awal. Setelah kembali, dia kebetulan menemukan Feng Lingtian berdiri di tempat tinggalnya menunggunya. Dia berjalan dengan tatapan ragu di matanya, dan ketika dia sampai di Feng Lingtian, dia menyapanya. Saudara Lin, tolong tulis surat sekarang. Seseorang dari keluarga kita akan pergi ke kota Fenglei untuk urusan bisnis. Minta mereka untuk mengantarkannya kepadamu. Ketika Feng Ling melihat Lin Nan, dia tertegun sejenak, lalu sebuah senyuman muncul di wajahnya dan dia berkata. Setelah mendengar ini, wajah Lin Nan langsung menunjukkan kegembiraan. Dia mengangguk, menyiapkan kertas dan pena, dan mulai menulis. Dia melambaikan ketiga kartu itu dengan santai, memperlihatkan sedikit rasa rindunya pada wanita itu, dan juga mengatakan kepadanya bahwa dia akan melakukan beberapa hal dan akan datang mencarinya setelah dia selesai, sehingga wanita itu bisa tenang. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Setelah selesai menulis, Lin Nan melipatnya, memasukkannya ke dalam amplop, menyerahkannya kepada Feng Lingtian dan berkata, haha, itu bukan masalah besar. Feng Lingtian tidak dapat menahan senyum, tetapi dia tidak tinggal lama. Dia mengambil amplop itu dan pergi. Dia tidak bertanya lagi tentang saudara kembar itu. Lin Nan juga menghela napas lega. Jika Feng Lingtian benar-benar menanyakan sesuatu, dia akan terlalu malu untuk mengatakannya. Setelah mengantar Feng Ling pergi, Lin Nan mandi terlebih dahulu, kemudian berganti ke jubah putih bersih, lalu duduk bersila di tempat tidur lagi dan mulai berlatih. Sehari berlalu, dan ketika malam tiba, Lin Nan akhirnya membuka matanya. Saat cahaya biru menyala, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pada saat ini, energi alam Raja Dewanya telah terkumpul menjadi sangat tebal, tetapi dia masih belum membuat terobosan. Sambil mendesah, Lin Nan bangkit dari tempat tidur dan berjalan turun ke bawah. Setelah makan makanan sederhana, dia pulang lebih awal. Dia duduk bersila di tempat tidur lagi, lalu membalikkan tangan kanannya dan sebuah botol pil muncul di telapak tangannya. Mari kita coba ini. Hari untuk pergi ke kota kekaisaran semakin dekat. Dia tahu bahwa waktu tidak dapat ditunda lagi dan dia harus membuat terobosan. Karena jika tidak ada terobosan, bahaya menuju kota kekaisaran akan sangat besar. Dan kebetulan hari ini saya berhasil mencapai terobosan. Dalam beberapa hari yang tersisa, saya bisa pergi ke arena bela diri di sini dan tempat-tempat lain untuk menstabilkan ranah saya saat ini. Setelah membuat keputusan, Lin Nan membuka botol pil, dan segera aroma obat yang kuat terpancar darinya. Setelah menuangkan pil bundar dari dalamnya, Lin Nan ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya menelannya. Desir, pil itu masih meleleh di mulut, menjadi energi yang sangat murni yang langsung mengalir ke dalam tubuh. Pada saat ini, Lin Nan merasakan sensasi yang sangat panas. Dalam waktu kurang dari 10 detik, dia merasakan energi di tubuhnya mulai menjadi gila. Sambil membuka dan menutup alisnya, dia mengernyit sedikit. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan mengendalikan energi agar mengalir dalam tubuhnya. Pada saat ini, cahaya biru samar mekar di sekitar tubuh Lin Nan. Itu tampak jernih dan transparan, tetapi juga memiliki beberapa keanehan yang tak terlukiskan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit pada saat ini, dan saya tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Ketika cahaya yang sangat menyilaukan keluar dari tubuh Lin Nan, dia merentangkan tangan kirinya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang sangat menyilaukan. Energi itu mengandung aura yang sangat tebal dan mendominasi, dan pada saat ini energi spiritual antara langit dan bumi juga dengan cepat mengalir ke arah Lin Nan. Setelah berlangsung cukup lama, energi itu berangsur-angsur menjadi tenang, dan akhirnya melayang ke sana dengan damai. Lin Nan membuka matanya,
dan secercah kegembiraan tiba-tiba muncul di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan kegembiraan setelah terobosan, menutup matanya lagi, dan mulai berlatih. Hal ini berlangsung hingga keesokan paginya, ketika dia akhirnya membuka matanya lagi. Pada saat ini, Lin Nan tidak dapat menahan rasa kuat yang mengalir di tubuhnya, dan kegembiraan yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Dia akhirnya berhasil menembus dan mencapai ranah Raja Dewa. Sekarang dia mengerti bahwa kesenjangan antara Raja Dewa dan Raja Non-Dewa tidak sesederhana 1+1. Dengan lambaian tangannya, energi yang melonjak itu beberapa kali lebih banyak daripada energi yang dilepaskan sebelumnya. Karena dia tidak tahu caranya, dia tidak terburu-buru. Dia meregangkan tubuh dan berjalan turun dari. Saya membuka jendela dan menghirup udara segar, dan saya merasa sangat nyaman. Setelah sarapan di lantai pertama, Lin Nan berjalan menuju arena seni bela diri di dinasti. Sekarang setelah ia berhasil menembus batas, saatnya untuk beradaptasi. Suatu hari, 2 hari, Lin Nan berlatih bela diri di sini pada siang hari untuk menyesuaikan diri, dan berlatih pada malam hari, jadi dia sangat sibuk setiap hari, setidaknya menyempatkan waktu luangnya untuk beristirahat. Lin Nan juga menghabiskan 2 hari untuk membangun reputasi di sini. Sebagai seorang pemuda, ia membuat namanya terkenal di arena pertarungan. Meskipun dia muda, keterampilannya sangat hebat dan dia belum pernah kalah dalam pertempuran. Jadi beberapa orang khawatir dan bertanya-tanya apakah kekuatan Lin Nan telah mencapai tingkat Raja Dewa, tetapi setelah memikirkannya, tampaknya tidak mungkin. Benar-benar menakjubkan bahwa seorang pemuda memiliki kekuatan tempur di alam Raja Dewa. Malam, setelah seharian bertarung, dia tidak merasa terlalu lelah. Mungkin karena tingkat kekuatan praktisi yang saya temui terlalu rendah, tetapi besok akan ada perubahan. Mungkin karena penampilannya terlalu luar biasa, dia akan mulai bertarung melawan para master di tingkat Raja Dewa dalam pertempuran besok, yang tentu saja sangat bagus untuknya. Tentu saja, dia juga tahu dalam hatinya bahwa pria kuat di tingkat Raja Dewa ini mungkin juga orang dalam arena seni bela diri. Bagaimanapun juga, orang-orang kuat di tingkat Raja Dewa bukanlah tipe kultivator yang bisa ditemukan berkeliaran di jalanan, dan kultivator yang telah mencapai tingkat Raja Dewa mungkin tidak akan dengan mudah pergi ke arena seni bela diri untuk mengikuti ujian. King Yu, masih ada 3 hari lagi. Aku akan membawamu ke kota kekaisaran dalam 3 hari. Aku pasti akan membawamu ke pengendali dan membiarkan mereka menyembuhkan lukamu. Sambil menghembuskan napas, teringat pada King Yu, mata Lin Nan sekali lagi memperlihatkan ekspresi lembut, lalu dia berbicara. Sebenarnya, Lin Nan tidak tahu apakah King Yu bisa mendengar apa yang dia katakan, tetapi dia akan mengatakan beberapa kata seperti ini setiap hari, dan sekarang dia sudah terbiasa dengannya. Saya tidak tahu apakah Miao Yi sudah menerima suratnya. Saya sudah lama tidak kembali. Dia pasti sangat khawatir. Memikirkannya sekarang, hatinya dipenuhi rasa bersalah dan dia menghela nafas dalam hati. Bagaimana Ouyang Ke pulih sekarang? Dan He Yun, dia belum melupakannya sekarang, kan? Dan Ye Honglian, di mana gadis itu? Adapun penguasa Gunung Beiteng, orang tua itu jauh lebih berpengalaman daripadanya dan tahu banyak tentang urusan Laut Fenglei, jadi dia tidak khawatir. Ekspresi bingung tampak di wajahnya, dan senyum pahit samar muncul di sudut mulut Lin Nan. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam, dan saat tangan kanannya bergerak, sebotol anggur muncul di tangannya. Kemudian dia pergi ke jendela dan membukanya. Dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup, aku merasa segar kembali. Aku membuka anggur itu dan mulai meminumnya sedikit demi sedikit. Panas yang ditimbulkan oleh anggur itu di tubuhku dan kesejukan angin berpadu menciptakan perasaan yang sangat aneh. Setelah menghabiskan sebotol arak, tepat saat Lin Nan hendak menutup jendela, dia tiba-tiba melihat bayangan hitam melesat dari utara dan melesat menuju selatan. Lin Nan mengangkat alisnya sedikit. Awalnya dia tidak peduli, tetapi ketika cahaya biru menyala, dia melihat bayangan hitam itu sedang menggendong 2 orang di lengannya. Dia sedikit mengernyit. Jika itu hal lain, dia tidak akan peduli dengan masalah ini, tetapi dia memperhatikan bahwa sosok kedua orang yang dipeluk oleh pria itu agak familiar. Klik, melihat pemandangan ini, hatinya tiba-tiba bergetar. Meskipun dia tidak yakin, dia tetap bergegas maju. Kemampuannya melacak benar-benar hebat. Dia dapat mengunci lawan dan terus melacaknya tanpa diketahui oleh lawan. Orang itu bisa terbang di udara, tak perlu dikatakan lagi kekuatannya pasti di atas level Raja Dewa. Dengan matanya yang berkedip, Lin Nan menatap orang itu dengan saksama, takut dia akan diabaikan. Setelah mengikuti selama sekitar setengah jam, setelah secara resmi meninggalkan dinasti Naga Sejati, sosok itu juga menyelinap ke dalam hutan. Setelah melihat ini, Lin Nan segera mengikutinya. Setelah memasuki hutan, pria itu berjalan maju untuk minum teh sebelum akhirnya berhenti. Lin Nan bersembunyi di pohon besar, menatap ke arah itu. Setelah beberapa saat,
sesosok tubuh berjalan keluar dari arah lain. Apakah Anda membawa orang itu ke sini? Suara itu terdengar sedikit gugup, tetapi Lin Nan tidak asing mendengarnya. Bukankah dia orang yang ingin memberinya pelajaran saat dia mengirim kedua saudari kembar itu ke perguruan tinggi hari itu? Pada saat ini, dia yakin bahwa dua sosok dalam pelukan pria itu pastilah saudara kembar Dongfang Mingyue dan Dongfang Mingyu. Baiklah, Tuan Wang, apakah Anda benar-benar akan melakukan ini? Bagaimanapun juga, mereka berdua adalah putri dari keluarga kerajaan. Suara lain tampaknya bertanya dengan ragu-ragu. Ya, kedua wanita ini sebenarnya terjerat dengan orang lain. Setelah mendengar ini, Tuan Muda Wang menunjukkan ekspresi muram di wajahnya, lalu berkata dengan suara dingin. Dia agak gugup, tetapi sekarang suaranya menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Dia sudah terobsesi dengan saudara kembar itu sejak lama. Awalnya dia berencana untuk menyusul mereka dengan usahanya sendiri, tetapi tiba-tiba, setelah menyadari kedua wanita itu sedang memeluk Lin Nan, dia menjadi bingung. Setelah 2 hari memikirkannya, ia memutuskan untuk melakukannya. Apa yang tidak bisa ia dapatkan, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu mendapat masalah. Setelah mendengar ini, pria itu tertegun sejenak, menghela nafas diam-diam, dan ragu-ragu sejenak. Pada saat ini, Wang Shao berbicara. Baiklah, aku pergi sekarang. Pria itu mengangguk pelan, menghembuskan napas pelan, meletakkan kedua gadis itu dengan pelan ke tanah, lalu menatap Wang Shao dan berkata. Oke, Wang Shao mengangguk pelan, sedangkan lelaki satunya menatap kedua gadis itu, matanya tiba-tiba kembali menampakkan ekspresi yang amat terobsesi, hatinya pun menjadi gelisah. Terutama di matanya, pandangan yang sangat terobsesi muncul sejenak, lalu dia berjalan ke arah dua saudara kembar yang tergeletak di tanah. Mingyue, Mingyu, aku sangat menyukai kalian berdua, tetapi kalian menyukai orang lain. Saat ini, wajah Wang Shao tampak marah. Mungkin karena kemarahannya sudah mencapai puncaknya, sehingga seluruh wajahnya tampak sedikit terdistorsi dan mengerikan, membuat orang-orang merasa sangat tidak enak. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena menggunakan cara ini. Jika aku, Wang Junji, tidak bisa mendapatkannya, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya juga. Lelaki itu menyeringai muram saat ini, obsesi di wajahnya menjadi lebih dalam, dan ada keserakahan di matanya. Dia menjilat bibirnya, setengah berlutut, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh tubuh salah satu gadis. Tertawa. Pada saat ini, Lin Nan tahu bahwa dia tidak boleh membuang waktu lagi. Matanya bersinar dengan cahaya biru, dan pada saat itu tubuhnya melesat keluar seperti embusan angin. Wang Shao juga merasakan sesuatu saat ini dan dengan cepat mengangkat kepalanya, tetapi pada saat ini, disertai dengan mekarnya cahaya biru, tubuhnya tiba-tiba terbang mundur dan jatuh dengan keras ke tanah. Itu kamu. Setelah dia berdiri, tatapannya jatuh pada Lin Nan. Ketika dia melihat Lin Nan, dia tertegun sejenak, lalu kemarahan yang luar biasa muncul di wajahnya, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan muram. Ini aku. Aku tidak menyangka kau akan menggunakan cara seperti itu. Lin Nan mengangguk sedikit, menatap Wang Shao dengan mata dingin, dan berkata langsung. Haha, kamu tidak ingin memiliki apa yang tidak bisa kumiliki. Tuan Muda Wang gemetar dan berkata dengan kemarahan di matanya, ini semua salahmu. Aku memberimu satu kesempatan. Kali ini, kau tidak akan seberuntung itu. Tertawa, senyum sinis muncul di bibir Lin Nan, dan dia langsung menyerbu ke arah Wang Shao dengan bayangan tubuhnya. Setelah melihat ini, mata Wang Shao tiba-tiba menunjukkan sedikit kepanikan. Dia dengan cepat mundur 2 langkah dan mengulurkan tangan untuk mengambil senjata. Namun begitu dia mengeluarkannya, senjatanya terlempar dengan keras. Lalu, sebilah pedang dengan hawa dingin yang menusuk tulang ditaruh di lehernya. Permisi, Lin Nan melirik Wang Shao dan melihat sedikit kepanikan di matanya. Saat dia hendak berbicara, cahaya biru meledak dan mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Dia merasakan kekuatannya menghilang sedikit demi sedikit. 2 detik kemudian, tubuh Wang Shao melunak, wajahnya penuh kebencian dan keengganan, dan bekas pedang panjang tiba-tiba muncul di lehernya. Brengsek, Lin Nan mengucapkan sesuatu dengan dingin, kemudian tanpa melihat ke arah Wang Shao, dia berbalik dan berjalan ke arah 2 gadis itu, mengulurkan tangannya, mengangkatnya, dan mendekap mereka dalam pelukannya. Mayatnya pun bergegas keluar pada saat itu, dan sasarannya langsung adalah kediamannya. Setengah jam kemudian, Lin Nan bergegas masuk ke kamarnya melalui jendela sambil menggendong kedua saudari kembar itu, dan kemudian membaringkan mereka berdua di tempat tidur. Melihat mereka masih memejamkan mata, dia tersenyum tak berdaya. Untungnya, dia menyadarinya secara kebetulan, kalau tidak, entah apa yang akan terjadi. Dia membantu kedua gadis itu melepaskan sepatu mereka, lalu memeluk mereka dan membaringkannya secara horizontal di tempat tidur, lalu menutupinya dengan selimut.
Lalu dia duduk sendirian di kursi kayu, bersandar di kursi itu, menghela napas, dan perlahan-lahan menutup matanya. Sambil bernafas, di bawah cahaya biru, Lin Nan juga memasuki kondisi kultivasi. Keesokan harinya, Lin Nan membuka matanya lebih awal. Ketika dia meregangkan tubuh dan berdiri, dia menatap langsung ke arah kedua gadis itu. Dia mendapati wajah mereka memerah, saling berpelukan, dan tidur nyenyak. Tanpa sadar, senyum muncul di wajahnya. Ia lalu berjalan ke tempat tidur dan berdiri di dekat jendela sebentar. Kemudian ia mendengar suara kedua gadis itu dan berbalik. Saya menemukan mereka berdua telah membuka mata mereka, duduk pada saat yang sama, dan pandangan mereka tertuju pada Lin Nan. Kakak Lin. Setelah Lin Nan berbalik, wajah kedua gadis itu menjadi lebih merah dan suara ringan mereka terdengar bersamaan. Apakah kamu sudah bangun? Setelah mendengar ini, Lin Nan mengangguk sambil tersenyum. Kedua gadis itu mengangguk sedikit, dengan sedikit rasa malu di mata mereka. Apakah kalian ingat apa yang terjadi kemarin? Melihat mereka berdua, Lin Nan tidak bisa menahan rasa malu. Mungkinkah mereka salah paham? Setelah mendengar ini, mereka berdua menggelengkan kepala hampir bersamaan. Dengan baik, setelah mendengar ini, Lin Nan tersenyum pahit. Tidak heran mereka berdua bersikap seperti ini setelah bangun tidur. Seperti ini, setelah ragu-ragu sejenak, Lin Nan berbicara dan menceritakan apa yang terjadi kemarin. Mendengar itu, mereka berdua tertegun sejenak, lalu alis indah mereka mengernyit, dan raut wajah panik pun terpancar di wajah mereka, namun kemudian wajah mereka kembali memerah. Setelah mengangguk sedikit, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Haha, kamu masih ngantuk. Kalau ngantuk, istirahat aja dulu. Lin Nan berkata sambil tersenyum saat ini. Setelah mendengar ini, keduanya menggelengkan kepala. Baiklah, kalau begitu bangunlah. Aku akan mengajakmu makan sesuatu lalu mengantarmu kembali. Setelah itu, aku masih harus pergi ke arena pertarungan. Lin Nan berkata sambil tersenyum, lalu berhenti sejenak. Keduanya mengangguk, mengangkat selimut dan duduk bersamaan, sambil merentangkan kaki kecil mereka yang juga ramping dan lucu. Dia mengenakan sepatunya, lalu berjalan di depan Lin Nan dan berdiri di sana dengan genit. Lihatlah rambutmu. Lin Nan tidak dapat menahan senyum saat ini, mengetahui dalam hatinya bahwa itu pasti diperoleh kemarin. Jangan bergerak dulu, aku akan membantumu. Melihat keraguan di mata dua orang itu, dia ragu-ragu sejenak dan berkata, lalu Lin Nan berjalan di depan mereka dan membantu mereka merapikan rambut mereka. Siapa di antara kalian yang kakak perempuannya dan siapa yang adik perempuannya? Lin Nan menatap mereka berdua saat ini. Sejujurnya, dia tidak bisa membedakan siapa yang kakak perempuan dan siapa yang adik perempuan. Karena keduanya sama persis dari segi tinggi, bentuk tubuh, penampilan, pakaian, dan penampilan. Meskipun ada beberapa perbedaan dalam suara mereka, perbedaannya tidak terlalu besar. Kalau Anda bukan orang yang sering bergaul dengan kedua gadis itu, akan sangat sulit untuk memberikan penilaian. Saya Ming Yue. Pada saat ini, gadis di sebelah kanan Lin Nan berkata. Saya Ming Yu. Gadis di sebelah kiri juga berbicara saat ini. Hehe. Kalian berdua punya tanda yang gampang dibedakan nggak? Iya. Lin Nan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia mengetahuinya sekarang, dia tidak akan pernah mengetahuinya di masa mendatang, jadi dia ragu-ragu dan bertanya. Keduanya saling berpandangan, lalu rasa malu tampak di wajah mereka, lalu mereka pun melepaskan tali yang melilit pinggang mereka secara bersamaan. Apa yang akan kamu lakukan? Setelah melihat ini, Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan kemudian mengatakan sesuatu dengan cepat. Keduanya tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar ini. Mereka membuka kancing rok panjang mereka. Ketika pakaian kecil itu muncul, mata Lin Nan langsung membelalak. Apa yang akan mereka lakukan? Saya punya tanda lahir kecil di sini, tapi saudara perempuan saya tidak memilikinya. Tepat saat dia hendak berbalik, Ming Yue di sebelah kanannya mengulurkan tangan kecilnya, menunjuk ke suatu titik di atas dada kirinya dan berkata. Dengan baik, setelah mendengar ini, Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongak, dan benar saja, dia menemukannya. Kemudian dia tersenyum tak berdaya. Kedua gadis itu memang sangat naif, dan dia tidak bisa selalu membiarkan mereka menanggalkan pakaian mereka untuk melihat siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda. Pakai bajumu dulu. Aku mengerti. Lin Nan menoleh dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Untungnya, tidak ada orang lain di sekitar. Jika orang lain tahu tentang hal itu, mereka akan mengira dia telah menipu gadis kecil itu. Setelah mendengar ini, keduanya mengangguk patuh, mengenakan kembali pakaian mereka, lalu menundukkan kepala lagi dengan wajah kemerahan. 2060